Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan atau nampak kejo ndarai. Bisa tiba kita ke surau. Alhamdulillah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti nan kita rasukan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi subuh petang kita lah membahas tentang definisi dari puasa. Lalu kemudian pagi kini kita lanjutkan pembahasan awak membaca kitab fikih I'anatul Talibin di halaman 210 205 balik. Ada 5 kalau bentuk 0 dia bentuk Kalau bahasa Arab kan 5 itu kan bentuk 0. Bulik lah Kemarin dijelaskan bahwa puasa itu difardukan di tahun kedua setelah Hijriah, bertepatan waktu mulai difardukannya itu adalah Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban difardukan, lalu pelaksanaannya adalah di bulan Ramadan. Kalau salat 2 tahun kan 2 tahun setelah hijrah juga. Setelah Nabi Muhammad sebelum hijrah. Solat kan sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi Muhammad 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Dulu solat. Kan Nabi belum hijrah lah sebelum solat. Kan belum hijrah Nabi sebelum Isra Mi'raj. Karena di dalam Isra Mi'raj itulah masih di Mekah. Kalau itu setelah di Madinah 2 tahun setelah hijrah. Wa huwa min khasaisina. Jadi ada penyebutan bahwa puasa Ramadan ini memberikan penegasan, ada pengkhususan ibadah kepada kita umat muslim. Meskipun ada penyebutan di dalam Al-Quran itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kan seperti mana juga telah difardukan puasa terhadap orang-orang sebelum kamu. Artinya adalah bahwa secara mutlak ada puasa sebelum puasa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Tetapi memang penentuan waktu, masanya, kadarnya bara lama wajib puasanya, kemudian bila waktunya. Innahu laisa minal khususiyat bihamlit tasbih ala hakikatihi. Jadi memang untuk umat Nabi Muhammad itu kan sudah ada penyempurnaan dari umat-umat sebelumnya. Maka kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga dijadikan panduan bagi awak untuk awak imani. Tak dulu awak tak boleh tidak mengimani, karena salah satu dari rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab
Jadi hendaknya beriman kepada Al-Quran dia, meskipun di dalam penegasan baiat awak menjadikan Al-Quran adalah sebagai imam. Wabil Qur'ani imama, dan dengan Al-Quran jadikan sebagai imam. Bagaimana kau dijadikan imam? Berarti Al-Quran kau menjadi ikutan. Awak yang mengikuti anan ada di dalam Al-Quran. Dan sebaliknya, Al-Quran dipasolo sesuai jo nafsu manusia. Yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, kitab-kitabnya tu nyo lakukan perubahan, nyo sesuaikan dengan salerue, nyo sesuaikan dengan kepentingannya. Mana sesuai jo keinginannya lah nyubah. Kalau di dalam Al-Quran memang sudah ada penyebutan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan, dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada peluang, tidak ada sampai saat kini, sejak Al-Quran itu diturunkan di Makkah, dimulai dari Gua Hira, ayat 6 pertama bicara soal Iqra, sampai saat kini alun ada berubah. Tetapi memang ada bacaan seperti namanya bacaan qiraah sab'ah. Ada model 7 jenis bacaan. Kan ada wadduha tu, ada bacaannya wadduhi. Memang ada. Memang bunyi orang ulaan bunyi wadduhi namanya. Tetapi dalam bacaan qiraah sab'ah memang ada wadduhi wallaili idza saji. Jangan kau kecil kau orang ulaan kau payah macam makan je. Tapi ingin banyakin je. Memang ada bacaan lajahnya seperti itu. Kalau kemudian ketika membaca doa akan barangke naik auto apa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan awak biasanya penyebutan itu kan ada dalam Al-Quran. Baris yang ada dalam Al-Quran itu 3-nya. Arafa, Dhammah, tu U tu. Fathah A, kasrah I. Jadi A, I, U. Sementara bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Ada 2. Ada E, ada O. Sementara dalam Al-Quran tidak ada E, tidak ada O. Siapa nama E, siapa nama O, tidak ada tu. Tidak ada dalam Al-Quran tu. Sileni, tidak ada leni tu. Kalau bahasa Arabnya laini, laini. Nur Laila, Nur Lela, tidak ada Nur Lela, Nur Laila. Kalau mau baca bahasa Arab, sebenarnya nak boleh Nur Laila, yang ada Nur Laili. Ada namanya idofah. Itu beraja nahu saraf. Jadi memang ada pengkhususan ketentuan di dalam puasa Ramadan itu lah diatur. Kalau umat-umat sebelumnya tu ada yang puasa Nabi Dawud namanya. Ada puasa Nabi Dawud ke? Sehari itu siang jam malam. Ada lo sama so Nabi, ada namanya Qais bin Sirkah. Anu lah sahabat Nabi sama hidup sama so Nabi, orang Bansai lah. Karena dia petani. Dia di dalam hadis tu disebut petani, tapi di Makkah terima sawah dia. Tapi petani kau nak bisa disebut sawah itu mungkin baladang guys. Jadi nyu puasa akan rajo kareh. Karajo bare kerwai pulang awak berbuku kira nak do nak kena makan dah. Tanya kami ni ada nasi. Nak do jo sawah. Biarlah awak cari jo kecil rumah nak mencari anu cari ko. Nak lo do cari pulai lah lalu.
Latihan. Nang kali makan buku nak do. Bisu lah lo. Lat kalau lo sahur nak lo ado lain. Ya pingsan ya dia. Jadi kalau puasa umat Nabi Muhammad kau memang sesuai dengan kondisi fisik umat Nabi Muhammad. Kan kalau umat Nabi-Nabi sebelumnya tu ada puasanya siang malam. Kemudian adonan berminggu-minggu tahan fisiknya kuat. Umat Nabi Muhammad enggak. Jadi secara umum berlaku seluruh dunia nan puasa umat Nabi Muhammad ku adalah siangnya mulai dari terbit fajar subuh, berarti umat Nabi Muhammad tu namanya sudah imsak. Sampailah beko hurufnya matahari, tenggelamnya matahari. Nah, puasa itu. Malamnya bang, ndak puasa. Dalam artian bang, nan diharamkan di siang Ramadan, halal di malam Ramadan. Makan halal, minum halal, berhubung suami istri juga halal. Jadi ndak dulu sampai siang malam loh. Jadi dan sampai di zalimi lo diri. Bersyukurlah wak umat Islam wak nan berada di Indonesia. Di daerah-daerah nan siangnya lama bang. Kan ada negara siang jangan banyak deh puasa je. Ibu lo dia nak. Ada lo negara malam dia banyak siang nak senek. Senek lo puasanya. Bersyukur lo itu. Nah lebih singkit itu adalah kalau seandainya awak ya kan kalau kayak di Indonesia Timur tu kan 2 jam lebih awal. Mana buntung tu kalau awak berangkat. Kalau nya lebih awal, awak dari Jakarta, dari Indonesia, berangkat awak nya lebih awal berangkat awak jam jam 8, tiba sinan. Anggaplah lah 2 jam. Berangkat awak jam 8, tiba sinan jam berapa? Jam 12, lebih panjang 2 jam berarti kan capek bawa buku awak nama itu. Kalau ke Makkah atau Malambe? Kalau Makkah dari Makkah ke Indonesia lebih capek lagi. Itu istilahnya memang itulah bumi ko bule. Ada nan baputa, ada yang lambe dan ada lo nan capek. Bersyukur juga wak orang Indonesia ko memang banyak wak nan wak syukuri. Banyak nak syukuri tanah wak subur. Buki ada apa lagi wak di bidang di Sumatera Barat kok. Kalau dicecaliak, kalau lah wak mencuba celiak negara lain, nak alah nama tu. Kalau awak sebagai hamba yang bersyukur luar biasa awak bersyukur awak. Zamrud Katulistiwa. Lawi ado, danau ado, gunung ado, dataran ado, persawahan ado. Di orang di Bali itu sawah tu lah menjadi tempat rekreasi deh. Ayo. Kalau Singapura belum, ni negara keteknya gedung sedua ancak sedua. Orang beranak payah di agak tagahnya. Lalu kemudian orang nak masuk ke situ tu nama aku nikah. Ditanya lu, contohnya orang Indonesia nikah orang Singapura. Tanya karajo awak. Karajo pendapatannya rendah, ndak nyo terima doh nak boleh nikah dah. Tapi nyo kalau konsultan, kemudian dokter, orang profesional, wah ditarik itu. Nah orang naik bebat, orang nan sukses nyo jadian, boleh nyo nikah di orang luar. Iya, diskriminatif dalam artian nyo memilih orang yang menguntungkan bagi negara. Melindungi negaranya dari kemiskinan. Ambo ke Singapura, karena paspor umrah waktu ada bertambah namo, sementara di KTP dipanggil masuk ke dalam ruang khusus. Ruang khusus diinterogasi lo, dicek ada Facebook awak apa, email apa, ditanya tu. Sajam lo tu. Kalau Abdul Samad kan diinterogasi dalam bilik ketek kan.
Bukan interogasi lo. Karena kalau nama wak rahmat atau singkit saja itu jadi pertanyaan. Ya, ditanya itu. Lalu kemudian dek karena di dalam paspor tu pernah ke Makkah, kamu tambah tuh nama. Jadi pertanyaan. Jadi langsung cek dibawa di polisi nak kata. Ya coba lain lah saya kok mangal-mangal aja. Kok memanglah disabitnya jo de tour guide bahwa kalau nama satu suku kata berpotensi untuk dikonfirmasi. Sementara di Facebook bakal pakai galak Tuanku Sulaiman. Aku bala kok Pak. Halo maksudnya kau? Memang ditanya dua identitas saja. Jadi pertanyaan bagi mereka. Yo memang kesalahannya protektif, berhati-hati mereka. Nah, balik-balik bahwa memang mereka juga orang-orang sebelumnya termasuk Yahudi, mereka juga puasa diwajibkan terhadap mereka, tetapi mereka meninggalkan puasa. Lalu kemudian puasanya diganti sehari dari setahunnya, yaitu puasa Ashura. Nah, itu orang Yahudi puasa lah puasanya. Nah, nama puasa nan seperti puasa Ramadan nan sebulan gara. Sebulan apa latih wadanya je. Nah, mengar tertahan paru je. Nah, wah bakuri untuk makannya. Nah, masa dia tertahan lo paru gue je pada bercakap jurang. Daripada bercakap jangan galang. Nih, ala bercakap jurang je. Nah, muar piti kau dicari untuk makan je. Kau dia tertahan makan piti awak. Nah, itu dia tertahan lo je. Tetapi mereka memang ada mempuasanya namanya puasa Ashura. Nah, nawa umat Nabi Muhammad supaya jangan menyerupai puasa Ashura-nya orang Yahudi, maka ditambahkanlah dua lagi. Cie Tasu'a yaitu 9 Muharram dan cie lain 11 yaitu 11 Muharram. Jadi tambah jo Ashura berarti 3 kalau seandainya ditaluk lewat hendak tu balik puasa Ashura dia. Itu penyebutan bahwa puasa kepada umat Islam juga memang ada pengkhususan. Itu memang diberikan kewajiban puasa sebagaimana juga sebelumnya sudah ditentukan, tetapi bagi umat Nabi Muhammad kau ada di dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudat. Puasa awak adalah beberapa hari yang ditentukan, beberapa hari yang dibilang. Tak bisa awak puasa taruh doh. Oh, mentang semangat bana, mentang rajin bana. Untuk puasa taruh sampai 2 bulan guys, tak boleh. Nah, puasa awak nak boleh lebih-lebih dah dulu nan haram puasa. Puasa je taruh hari lah raya 1 Syawal je puasa je. Jadi salah lo kalau perbedaan berbeda mulai menjadi percakapan lah mereka. Kuranglah 1 Syawal lah. Tu je puasa je lah je. Inyo alun Syawal dek lah. Alun raya dek lah. Tu banu lo. Yo kana dulu nentukan cuki-cuki atau kan cikaru nanti kata. Suku warna itu. Padahal orang dek masih 29 Ramadan. Allah langsung haram tu. Iyo hitungannya seperti itu. Kan ada yang memulainya berbeda. Iyo nanjalah haram puasa di 1 Syawal. Nama jadi rayo. Tu bagi awak. Awak nan bisuak 1 Syawal, yang puasa je bisuak. Kan orang lain kan berbeda lo 1 Syawal Bulannya Cik. Hah? Bulan apa Cik? Iyo kan itu mencari dalam hitung-hitungan. Itulah salah satunya pendekatan sama Nabi kan yang terjadi perbedaan. Perbedaan sama Nabi ketika masih di Baghdad. Ada sebagian lah Malia, ada sebagian nalu Malia. Nalah Malia
katikonyo di Baghdad orang lu puasa le. Alu nampak daerah bulan lain. Tiba di Madinah orang lah puasa. Tapi kan pada saat itu kan nyolun mencari, alu nampak dia hilal le. Tapi kalau kini kok dengan canggihnya teknologi ini kan basuhannya Iya. nampak jelas kan. Iya mengkonyo Awak tidak bisa menyamakan persepsi awak dengan secara nasional kan disamakan persepsi. Secara nasional dikumpulkan ormas, bahkan ada namanya Mabins. Mabins itu adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu sampai negara itu Menteri agamanya itu selalu melakukan pertemuan dan mereka terus mensepakati tentang kriteria hilal. Kalau kini dalam kajian astronominya yang disebut mulai berpotensinya bulan itu lah bisa dilihat itu adalah ketika di atas 3 derajat. Kalau dulu kan 2 masih terjadi perbedaan, ada nak nampak. Kalau kini lah di atas 3%. Terus kalau yang Sakbaniyah itu kan tari 2 hari sebelum puasa, yang puasa aku Banyak ada Syakbaniyah, ada lah yang lebih duluan guys. Lah nama-nama macam-macam lah. Jadi karena memang itu kan mulai dari hisab. Dari hitungan. Ada kalau di Sumatera Barat ada dalam kelompok ada Naksabandi di daerah Padang. Itu rata-rata lebih duluan terus. Dulu dari pemerintah, dulu dari Muhammadiyah. Yo kalau mempermasalahan mereka, tentu mereka punya dasar. Mereka punya kaji loh. Dulu kaji dan beliau terima dari guru-guru beliau. Nah jalan kalau puasa waktu hadis Nabi itu adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu intinya adalah ada perintah dari Rasulullah SAW, awak adalah puasa berdasarkan ru'yatul hilal. Lalu kemudian ke karayo awak berdasarkan ru'yah loh. Kalau seandainya fa'in humma alaikum, kalau seandainya tertutup, berarti kan ada potensi bahwa hilal itu tertutup. Nak terlihat awak cukuan awak ganuan Syakban 30-an. Jadi tuanya tu. Jadi kalau nampak hilal di 29 Syakban, berarti besoknya puasa, berarti lah Ramadan. Lalu kemudian kalau tidak nampak, berarti awak menggenapkan 30 Syakban. Sudah tu, lah genap 10 Syakban, awak puasa leh. Jangan genap 30 Syakban, nyulunya puasa leh. Tak bisa. Bahwa terjadi perbedaan mulai dari masalah hisab dalam hitung-hitungan. Bila mau mulai melihatnya. Mulai kini, ini nak melihat tu istilah tak kakwa. Bulan lah nampak. Mungkin waktunya rencananya mencilik bulannya adalah hari, anggaplah hari Selasa. Lalu kemudian hari Senin lah nampak bulan. Kalau lah nampak bulan hari Senin, ia wajib puasa. Ngaca lihat lah. Nak bulan macam itu, nak bulan awak tu loh. Itu nak bulan awak tu loh, tu bulan orang tu je. Walau bulan kau sama. Jadi kalau memang tidak nampak, contohnya ingin waktu menilihatnya adalah hari Selasa. Hari Senin nak dulu nampak dah. Dan Selasa, ya ada Selasa. Takah kini kan kalau pemerintah itu kan mulai ru'yahnya adalah hari Rabu. 20 Syakbannya. Hitungnya seperti itu. Dia lihat secara nasional itu ada 120 hampir titik sampai
melakukan ru'yatul hilal. Ada beberapa tempat yang nampak ya dianggap mewakili itu karena pakai kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, kebijakan pemimpin menghilangkan perbedaan. Nah, itu tujuannya supaya ada keseragaman. Tetapi memang di mazhab Syafi'i ada namanya batasan-batasan matlak. Batasan matlak tu ada beberapa titik anunya, tapi batasan tampe maniliaknya. Kayak sama Nabi di Baghdad dengan di Madinah tu beda. Nak bisa anak nampak di Baghdad lo bisa menjadi keterwakilan di Madinah lain. Barana jarak Baghdad dengan Madinah mungkin di antara 1.800-an kilometer lah. Kalau tu jaraknya baratnya tuh Padang Pariaman ke 1.800 itu. 1.800 itulah dia memang di Riau itu enggak. Nah, mungkin pakai anu itu, pakai kumbuah itu. Riau 300. Ya pakai kumbuah lah. Pakai kumbuah itu. Kumbuah itu 300, berarti 1.300 betul. Iya 1.800. 1.800 kilo. Iya 1.800 kilo ya. Kalau Padang Payakumbuh 300 kilonya. Padang Payakumbuh ada Padang Pekanbaru 30 kilo. Hah? Padang Pekanbaru 30 kilo. Pekanbaru 300 kilo. Iya, nah maksudnya kalau anu jaraknya tuh Baghdad sama anu tuh 183-an itu. 183. Kan dua negara tuh. Hah? Irak dan Mekah. Iya berbeda matlaknya. Kalau kini telah terpecah-pecah. Kalau negara Timur Tengah tuh kene-kene aja telah cik negara. Nah nebat tu Indonesia aku kalau boleh awak menyebutkan tu Indonesia aku negara salaweh kalam ya. Baribu-ribu pulau bahasa di Timur Tengah tu bahasanya sama, bahasa Arab tapi negara apa beda-beda. Yo, itulah yang membuat dunia iri ke Indonesia. Bagaimana ke iri? Memecah belah Indonesia itulah. Ya. Bersyukur awak. Tapi itu kehebatan orang Indonesia masih bisa merawat itu. Negara-negara seperti dulu Uni Soviet, Rusia, Uni Soviet ada istilahnya. Pecah. Indonesia aku memang semangat perjuangan, senasib sepenanggungan. Padahal kok bahasa awak berbeda. Jangan antar provinsi lah, antar awaknya antar di Piaman kayak beda. Toboh je bahasa Kanal lah beda, toboh julaan lah berbeda. Iya, dia toboh dia baralek baben. Berang orang kau ada orang toboh kau mah ada orang ulan. Iya memang kenyataannya kata artinya awak kan saling menghargai. Saya menghargai bahwa itulah keberagaman bahasa awak. Dia orang Payakumbuh dia kolam ko tobe. Nah, dia awak kolam ko ya kolam dia kolam tu gelap deh. Nah, kolam je. Awak kolam ko tabe dah awak. Mambueh dah. Jadi makanya memang ada kekuatan awak ko orang nasionalis dan agamis. Dan sampai lain adalah hilangnya negara dalam peta lah hilang. Nah, kalau Malaysia memangnya model kerajaan. Kalau awak adalah negara republik, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Malaysia aja pakai kerajaan. Tapi lama-lama kalau di Indonesia kalau terlalu jauh ketimpangan antara pusat dengan daerah, bisa aja Sumatera Barat atau Sumatera lah jadi netral mah. Kan ada ketimpangan adalah namanya desentralisasi. Kalau dulu ada sentralisasi. Pitih orang banyak di Pekanbaru tu di Riau tu banyak pendapatannya dipur ke Jakarta tu doy. Lalu kemudian di Jakarta dibagi kue. Awak ada buntung dari Sumatera Barat. Awak magiah ke Jakarta nak barang, menerima banyak. Kini lah otonomi daerah tu panjang walai.
Ma pitih nawa panggaan mah. Asal moko menimo pembagian. Sumatera Barat itu memang sumber daya alamnya mungkin agak kurang. Tapi SDM Sumatera Barat itu banyak yang Alhamdulillah, bersyukur awak. Balance lah. Ya tapi walaupun tak kata sumber daya alam tak barah, sumber daya manusia banyak jadi masalah lo. Orang jadi banyak dah wak. Tapi nangkanya olah nak do gitu aja tukang olah aja orang wak banyak. Nangkanya olah nak do. Mangkue berdasarkan data statistik orang Minangkabau lebih banyak jumlah orang Minangkabau dan dirantau dibandingkan yang ada di daerah. Apalagi orang Piaman. Bara jumlah jiwa di Pariaman kau lebih banyak mereka di perantauan ni. Karena keadaan yang membuat mereka pintar. Keadaan kalau di rantau orang kalau nak pintar-pintar nak ada aneh duit dah. Nak makan di kampungnya lalu-lalu aja. Tapi di rantau kalau seandainya nak berkurir, nak bakar rajo, nak dapat menggambar. Lah panjang kaji awak ya. Hari lampiang sangat tujuan ya. Jadi poinnya memang kau bicara soal perbedaan matlak tadi. Memang itu perbedaan yang bersifat alamiah dan memang tidak perlu kita perdebatkan. Yang perlu adalah mereka kita beribadah berdasarkan ilmu, berdasarkan kaji, lalu kemudian mengamalkannya. Itu dia nak buliah. Itu dah kalau mak dia inyonya tu. Itu dia nak buliah. Itu namanya nak bakaji nama itu, nak berilmu nama itu dan kalau maknya. Ayo, itulah. Itu dan cadia bakal-akali agama nama itu. Nang kamu tuang itu inyo. Nang kalau langkah bosue nang kelabek, nang karayo. Itu baka tu kama jawa batanyo tu salah aja deh. Kalau itu tetap secara kaji itu tetap wajib mengqada. Wajib mengqada. Mangko berilmu. Kalau ikut dari awal sampai akhir. Kalau ikut dari awal sampai akhir. Boleh kok. Aku lah baik gua buntung. Tak ada tak lalu cadiak nama itu. Tak lalu santiang nama tak lalu cadiak. Hebat matematik itu. Hebat itu hitung ayo. Kau nak kamu mudahkan yo. Iyo nak rugi surang. Kecil awak dikicu kecil juga nak santiang nak sama ada dia. Bagi cuah diri sendiri. Rugilah mereka. Dan awak berdoa awak kepada Allah Ta'ala. Awak yakinkan bahawa apa yang awak karajokan ibadah awak insyaAllah berdasarkan ilmu, berdasarkan kaji termasuk adalah berdasarkan ketetapan mayoritas yang lebih banyak yang awak akui bahawa kemampuan ilmu mereka tentu lebih dari awak. Baik awak. Ayolah. Itu je lah dulu kaji awak. Kita punta buah panjang buah sampai maghrib lo kau sampai buku lo kalai. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.